Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari kita masih membahas tentang nawasikh, yaitu kana wa akhwatuha. Di hari ini kita akan baca bait ke 152, yaitu ahkam ma'mulul khabari, hukum ma'mul untuk khabar. Maka yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan tentang bolehkah ma'mul dari khabar nawasikh ini mendahului amilnya, mendahului amil yang nanti akan disampaikan oleh pensyarah detailnya bagaimana dan contoh-contohnya. Ibnu Malik mengatakan wala yali al-amila ma'mulul khabar. Ma'mul khabar tidak boleh mengiringi amil. Ma'mul khabar tidak boleh mengiringi amil. Ya, amil di sini maksudnya adalah kana, ya nawasikh. Illa kecuali idza dzarfan atau harfa jarrin, kecuali bila mana ma'mul tersebut berupa dzaraf atau jar majrur. Maka susunan normal dari nawasikh ataupun kana dan saudari-saudarinya adalah kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Baru setelahnya apabila khobarnya ini dia bisa menjadi amil untuk yang lain, maka nanti setelah khobar, nah ini bisa ada ma'mul untuk khobar tersebut. Misalkan khobarnya berupa sighah isim fa'il, maka sighah isim fa'il bisa memunculkan maf'ul bih, maka boleh muncul ma'mul-ma'mul yang lain untuk khobar tersebut. Di antaranya adalah maf'ul bih untuk khobar yang berupa sighah isim fa'il. Nah, untuk ma'mul dari khobar tersebut disampaikan oleh Ibnu Malik, ma'mulnya ini tidak boleh terletak setelah kana ataupun saudari-saudarinya. Maka tidak boleh kana, kemudian ma'mul dari khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar. Nah, ini nggak boleh. Kecuali apabila ma'mul dari khobar itu berupa dzaraf. Ya, dzaraf atau dzaraf dan mudhaf ilaihnya, atau ma'mul dari khobar itu berupa jar majrur. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk dzaraf dan mudhaf ilaihnya kemudian jar majrur ini apabila dia sebagai khobar, ya, sebagai khobar, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan pada khobar itu seringnya didahulukan, dia menjadi khobar muqaddam. Ya, jadi ketika para ulama menelusuri tentang kebiasaan orang Arab dalam kalimatnya ketika mereka membuat jumlah ismiyah, ternyata ketika khobarnya ini berupa jar majrur ataupun dzaraf dan mudhaf ilaih ataupun kita bilang siful jumlah, maka seringnya mereka mendahulukannya kemudian mubtada'nya diakhirkan. Nah, apabila ini terjadi ketika siful jumlah ini menduduki kedudukan utama dalam kalimat, yaitu sebagai khobar, dan dia didahulukan, maka lebih-lebih ketika ini dia menjadi kedudukan cabang. Menjadi kedudukan cabang. Kedudukan cabang ya berarti lebih-lebih boleh lagi untuk kita dahulukan daripada amil utamanya itu si khobar tadi. Maka boleh ketika ma'mul dari khobarnya berupa dzaraf dan mudhaf ilaih ataupun jar majrur, maka boleh kita letakkan setelah kana ataupun saudari-saudarinya. Maka kana, kemudian ma'mul dari khobar yaitu yang berupa dzaraf mudhaf ilaih ataupun jar majrur, kemudian isim kana, kemudian baru khobar kananya. Disampaikan oleh pensyarah di sini, lamma dzakara an-nazimu fi ma madha hukma taqadumil khabari alal ismi. Ketika
Nadim yaitu Ibnu Malik telah menyampaikan fima madho di penjelasan yang lewat atau bait yang lewat, hukum mengedepankan khobar atas isimnya. Bayanahuna, beliau jelaskan di sini hukma taqaddumi ma'mulil khobari, hukum mengedepankan ma'mul dari khobar. Wahwa maksudnya adalah tawassutuhu bainan nasikhi wasmihi. Maksudnya adalah dengan kita letakkan khobar dengan kita letakkan ma'mul tersebut di tengah antara nawasikh yaitu kana dan saudari-saudarinya wasmihi dan isim kana. Maka boleh tidak ma'mul khobar ini kita letakkan setelah kana. Ya, kana, ma'mul khobar, kemudian isim kana baru khobar. Boleh tidak seperti ini. Wal muradu bil ma'muli, dan yang dimaksud dengan ma'mul di sini adalah ma'amila fihi al khobaru. Sesuatu yang khobar beramal padanya. Min dzarfin, berupa dzaraf, au jarin wa majrurin, atau berupa jar majrur, au maf'ulin bihi, atau berupa maf'ul bih dari khobar. Nahwu contohnya dalam kalimat kana Hisyamun qari'an al-kitaba. Ya. Kana Hisyamun qari'an al-kitaba. Ya. Pada waktu itu Hisyam membaca buku itu. Maka kata Hisyam di sini marfu sebagai isim kana. Kemudian qari'an di sini dia mansub sebagai khobar kana. Kemudian kata al-kitaba di sini mansub sebagai maf'ul bih dari kata qari'an. Maka di sini khobarnya dia berupa sighah isim fa'il dan di sini dia memunculkan maf'ul bih yaitu al-kitaba. Maka al-kitaba di sini sebagai ma'mul dari khobar yaitu dari kata qari'an. Fa in kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majruran fasayati hukmuhu. Apabila ma'mul dari khobarnya ini berupa dzaraf atau berupa jar majrur, maka akan datang penjelasan tentang hukumnya. Wa in kana ghairahuma atau wa in kana ghairuhuma, dan apabila wa in kana ghairahuma, dan apabila ma'mulnya ini selain keduanya, kal maf'uli bihi, contohnya adalah ma'mul dari khobarnya berupa maf'ul bi, fahuna suratani. Maka di sini ada dua bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama adalah an yataqaddama ma'mulul khobari wahdahu alal ismi. Ma'mul dari khobar itu sendiri, ya, sendirian, ya, dia sendirian, ma'mulnya saja, ayataqaddama alal ismi, dia mendahului isim. Yaitu isim nawasikh. Wa yakunu al-khobaru mu'akharan anil ismi, sehingga khobarnya ini mu'akharan anil ismi, terletak setelah isimnya. Jadi susunannya kana dan saudari-saudarinya, kemudian ma'mul dari khobar atau maf'ul bih dari khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Semisal dalam kalimat, ya, kalau susunan normalnya kalimatnya kana al-qadimu rakiban sayyaratan. Ini kalimat normalnya. Ya, susunannya kana, isim kana, khobar kana, kemudian ma'mul kana yang berupa maf'ul bih yaitu kata sayyaratan. Al-qadim orang yang datang itu rakiban sayyaratan, mengendarai mobil. Kemudian kita ubah susunannya. Ma'mul dari khobarnya yaitu kata sayyaratan kita letakkan setelah kata kana. Fatakulu sehingga engkau katakan kana sayyaratan al-qadimu rakiban. Ini artinya kurang lebih masih sama. Ya, orang yang datang itu mengendarai mobil. Maka di sini kata sayyaratannya yang dia mansub sebagai maf'ul bih dari kata rakiban kita letakkan setelah kana, kemudian baru isim kana, kemudian khobar kana. Wa hadhihi suratu mamnu'atun indal basriyina. Maka untuk bentuk seperti ini mamnu'ah, terlarang. Indal basriyina menurut para ulama Basrah. Alasannya adalah li mukhalafatiha al-qa'idatal amata. Karena ini menyelisihi kaidah umum.
Yaitu kaidah yang berbunyi annahu la yajuzu an yaliya al-amila mubasyaratan ma'mulun li amilin akhara. Yaitu kaidah yang berbunyi bahwasanya tidak boleh an yaliya amila, terletak setelah amil, mubasyaratan secara langsung, ma'mulun ma'mul li amilin akhara, ma'mul untuk amil yang lain. Tidak boleh ma'mul untuk amil yang lain itu terletak setelah amil utama mubasyarah secara langsung. Tidak boleh terletak secara langsung ma'mul untuk amil yang lain, amil utama dalam kalimat. Maka dalam kalimat tadi, kanal qadimu raqiban sayyaratan, ini amil utamanya adalah nawasikh, yaitu kata kana. Ini amil utamanya. Kemudian ada amil sekunder. Amil sekundernya di sini adalah khobar yang berupa sighah isim fa'il. Dan amil sekunder ini punya ma'mul, yaitu kata sayyara. Maka kaidah umum mengatakan bahwasanya ma'mul untuk amil sekunder, kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa mudah, ma'mul untuk amil sekunder itu tidak boleh terletak setelah amil primer. Ma'mul untuk amil sekunder tidak boleh terletak setelah amil primer. Nah, di sini amil primernya adalah nawasikh, kana dan saudari-saudarinya. Amil sekunder, khobar yang berupa sighah isim fa'il. Kemudian dia punya ma'mul. Maka ini ma'mul dari amil sekunder tidak boleh terletak setelah amil primer dalam kalimat. Sebagaimana dijelaskan oleh pensarah di footnote nomor 1. Fa idza qulta, apabila engkau katakan kana sayyaratan al-qadimu raqiban, orang yang datang itu mengendarai mobil, dengan kita letakkan kata sayyaratan yang dia sebagai maf'ul bih dari kata raqiban itu terletak setelah kana, maka faqad waliya al-amila kana qauluka sayyaratan. Maka terletaklah setelah amil yaitu kata kana, perkataanmu sayyaratan. Dan sayyaratan di sini dia merupakan ma'mul untuk amil yang lain yang tadi kita bahasakan, amil sekunder, yaitu dia ma'mul dari amil raqiban. Di annahu maf'ulun bihi mansubun li raqiban. Karena kata sayyaratan di sini dia merupakan maf'ul bih mansub dan dia maf'ul bih dari kata raqiban. Fala yasihu an yataqad an nuqaddimaha wa nadha'aha ba'da amilin akhara. Maka tidaklah boleh kita kedepankan dia dan kita letakkan dia setelah amil yang lain, itu setelah amil primer. Maka ini adalah alasan para ulama Basrah untuk mengatakan bahwasanya kalau kayak gini nggak boleh. Kalau dia amil dari khobarnya, ma'mul dari khobarnya maf'ul bi, maka dia tidak boleh terletak setelah amil primer, yaitu kana dan nawasikh. Kana dan teman-temannya. Ya, ini adalah pendapat ulama Basrah. Kemudian kita baca pendapat ulama Kufah. Adapun para ulama Kufah, ya, wa yujizuha al-kufiyuna, mereka membolehkan. Wa yujizuha al-kufiyuna liqaulil Farazdak. Para ulama Kufah ini membolehkan ketika maf'ul bi yang dia merupakan ma'mul dari khobar terletak setelah amil primer. Liqaulil Farazdak, berdasarkan perkataan seorang penyair yaitu Al-Farazdak, yang beliau dalam syairnya mengatakan, qanafis haddajuna haula buyutihim bimakana iyahum atiyatu awada. Kita lihat mufradat dari syair ini di footnote nomor 1. Kata qanafiz, ya qanafidu ini jam'u kunfudin. Dia jamak dari kata kunfuz. Kunfuz artinya landak. Apa itu kunfuz? Wa huwa hayawanun syaikun ma'rufun. Dia adalah hewan syaik yang berduri, ma'rufun yang ma'ruf yang sudah dikenal, yaitu landak. La yanamu al-laila, dia tidak tidur di malam hari.
bal yujawwilu bahsan amma yaqtatu bihi. Akan tetapi dia yujawwilu, dia jalan-jalan bahsan mencari amma yaqtatu bihi, mencari makanannya, mencari apa-apa yang bisa dia makan. Ya, intinya konafis ini adalah jamak dari kata kunfus, artinya landak. Kemudian haddajuna, apa itu haddajuna? Jam'u haddajin. Ya, dia merupakan bentuk jamak dari kata haddaj. Dia merupakan siwatun mubalaghatun minal hadji awil hadajani. Dia merupakan bentuk siwat mubalaghah dari kata al-hadju atau kata al-hadajanu. Apa arti hadju dan hadajanu? Wal hadajanu wal hadju masyatu syaikhi ad-dha'ifi. Adapun kata hadajan dan hadju itu artinya adalah cara berjalannya orang tua, ya kakek-kakek, ya orang tua yang lemah. Au masyatun fiha irti'asyun, atau model berjalan yang irti'as, yang gemetar. Berjalan yang gemetar. Dia berjalan tapi gemetaran. Ya, kalau bahasa kita apa? Mengendap-endap. Ya, jadi jalan gemetaran artinya apa? Dia jalannya enggak cepat tapi mengendap-endap. Itu adalah haddajuna, ya, orang yang mengendap-endap. Kalau bahasa kita kurang lebih demikian. Kemudian Atiyah, ya Atiyah di sini maksudnya adalah Abu Jarir, ini nama orang. Wasyair, maka penyair di sini yaitu Al-Farasdak yasifuhum, memberikan sifat kepada mereka, yaitu yang dibicarakan dalam syair ini, bi annahum, bahwasanya mereka kal qanafidi, seperti landak, yamsuna lailan, mereka berjalan di malam hari, haulal buyuti, di dekat rumah-rumah, lid di'arati, untuk di'arah, untuk berbuat keji, wasariqati, dan untuk mencuri, ya, masyata syaikhi al-harami, seperti berjalannya orang tua yang renta, seperti berjalannya orang tua renta. Artinya apa? Mengendap-endap. Mereka berjalan seperti orang tua renta yang mengendap-endap, maksudnya adalah mengendap-endap, li'alla yash'ura bihim ahadun, supaya tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan mereka. Waqad warathu hadhihi sifata an Atiyata Abi Jaririn, dan mereka warathu, mendapatkan ini, mereka mendapatkan warisan ini, mewariskan sifat ini dari seorang yang bernama Atiyah, itu Abu Jarir. Wa qanafis, dan qanafis, kata qanafidu di sini dia marfu, berkedudukan sebagai khobarul mubtada'i mahdhufun, atau khobarul mubtada'i mahdhufin. Dia berkedudukan sebagai khobar dari sebuah mubtada yang mahdhuf. Kalimat lengkapnya adalah hum qanafidu. Mereka adalah qanafis, landak-landak. Wal aslu, dan kalimat asalnya yang lebih lengkap adalah hum kal qanafidi. Mereka seperti landak-landak. Ya, maka kalau kita lihat keterangan mufradat dari pensarah di sini, kita bisa pahami makna syair tadi di atas. Qanafidu maksudnya adalah mereka, yaitu orang-orang yang dibicarakan oleh penyair di sini. Mereka adalah seperti landak-landak hadajuna yang berjalan mengendap-endap haula buyutihim, di sekitar rumah-rumah penduduk. Mau ngapain? Ya mau berbuat keji, mau mencuri, dan seterusnya, mau rampok. Dan hal ini atau sifat ini bimakana iyahum atiyatu awada. Ya, gara-gara mereka warisi dari Atiyah, yaitu yang dikatakan tadi oleh yang dikatakan oleh pensarah dengan orang yang berjulukan Abu Jarir. Yang bimakana iyahum atiyatu awada. Ini untuk awada, ada alif di sini. Ya, alifnya ini adalah lil itlaq, dalam artian alifnya ini untuk kebutuhan syair. Aslinya nggak ada alifnya, awada. Ya, awada artinya adalah memberi
awwada, membiasakan. Ya, awwada artinya adalah membiasakan. Nah, membuat orang lain itu jadi terbiasa melakukan sesuatu. Itu awwada. Dari kata ada artinya kebiasaan. Nah, ini di sini akhirannya alif karena lil itlaq. Ya, alifnya lil itlaq untuk apa ya, kalau bahasa mudah kita ya kebutuhan syair supaya dia bunyinya sama dengan bunyi bait syair sebelumnya atau setelahnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah potongan bimakana iyahum atiyatu awwada. Yaitu pada kana iyahum atiyatu awwada. Maka pada kana iyahum atiyatu awwada, susunan aslinya adalah kana atiyatu awwada iyahum. Nah, susunan aslinya adalah bimakana atiyatu awwada iyahum. Gara-gara atiyah ini awwada memberikan kebiasaan ini, mewariskan kebiasaan ini, iyahum kepada mereka. Bentuk aslinya adalah demikian. Maka kata atiyah di sini dia marfu sebagai isim kana, kemudian awwada ini dia berkedudukan sebagai khobar kana, kemudian iyahum ini sebagai maf'ul dari kata awwada. Nah, dia maf'ul dari kata awwada. Atau bentuk aslinya adalah bimakana atiyatu awwadahum. Ini pun boleh. Bimakana atiyatu awwadahum. Atau mau awwada iyahum pun nggak masalah. Tapi yang jelas di sini kata atiyah adalah isim kana, kemudian awwada ini ya, dia merupakan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah di sini berkedudukan sebagai khobar kana, kemudian iyahum maf'ul bi dari kata awwada. Kembali ke permasalahan, Ansarah mengatakan fa qaddama asy-syairu ma'mula khabari kana. Maka penyair di sini yaitu Al-Farosdak di sini beliau mengedepankan ma'mul dari khobar kana. Wa huwa iyahum, yaitu kata iyahum. Alasmiha dikedepankan atas isimnya yaitu isim kana. Maka susunannya adalah kana, kemudian maf'ul bih dari khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Maka qaddama asyair, maka penyair di sini mendahulukan ma'mul dari khobar kana yaitu kata iyahum atas isimnya yaitu kata atiyah. Ma'a ta'khiril khobari disertai dengan meletakkan khobar setelah isimnya. Wahwa jumlatu awwada anil ismi. Yang khobarnya ini merupakan jumlah fi'liyah yaitu kata awwada. Dia terletak setelah isim. Ya, maka ringkasnya di sini ulama Kufah ini membolehkan ketika maf'ul bih dari khobar kana itu terletak setelah kana. Alasannya apa? Salah satu bait syair yaitu dari Al-Farosdak. Maka di sini ulama Basrah dan ulama Kufah berbeda pendapat. Ulama Basrah ini mengatakan nggak boleh, alasannya adalah kaedah umum. Jadi alasannya adalah kaedah umum yang merupakan kesimpulan dari berbagai macam kasus. Kaedah umumnya adalah tidak boleh ma'mul dari amil sekunder terletak setelah amil primer, kalau bahasa mudahnya demikian. Sedangkan ulama Kufah membolehkan, boleh nggak masalah. Alasannya apa? Ada kasus. Jawabannya ada kasus, yaitu syair dari Al-Farosdak. Cuman wallahu a'lam di sini apakah hanya satu syair ini saja yang dijadikan syahid untuk masalah ini atau mungkin banyak syair yang lain yang bisa kita jumpai untuk syahid masalah ini, sehingga apabila ternyata masih banyak syair yang lain cuman tidak disampaikan oleh pensarah di sini sebagai tambahan penjelasan penguat pendapat Kufah, seandainya memang banyak syair yang lain itu ada kasus kok ternyata ma'mul dari khobar yang berupa maf'ul bih itu boleh terletak setelah amil primer yaitu kana dan saudari-saudarinya, maka kita katakan yang lebih kuat adalah pendapat
ulama Kufah yang membolehkan hal ini terjadi. Tapi kalau ternyata mungkin syair yang dijadikan sebagai syahid masalah ini adalah mungkin cuma satu syair, maka mungkin bisa kita katakan insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat ulama Basrah. Kenapa? Karena dalilnya di sini hanya satu syair. Maka satu syair dibandingkan dengan kasus yang banyak terjadi, ini tentunya bisa kita katakan kemungkinan ini hanyalah pengecualian. Atau mungkin ada pilihan i'rab yang lain untuk potongan syair ini, sehingga ini tidak memunculkan kasus adanya ma'mul sekunder, ma'mul dari amil sekunder mendahului terletak setelah amil primer. Jadi kita untuk mentarjih masalah ini yang lebih kuat adalah apakah pendapat ulama Basrah ataukah Kufah, maka tadi perlu ditelusuri lagi, perlu dipelajari lagi apakah syahid untuk pendapat ulama Kufah yang membolehkan hal ini terjadi itu cuma satu saja, ataukah mungkin banyak syahid yang lain dari bait syair ataupun mungkin ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang para ulama Kufah jadikan sebagai dalil untuk dibolehkannya hal ini. Kemudian asaniyah, bentuk yang kedua, an yataqaddama al-ma'mulu wal khabaru 'alal ismi. Kalau bentuk yang pertama tadi cuma ma'mulnya saja yang terletak setelah amil primer. Kalau bentuk yang kedua ini adalah ma'mul serta amilnya. Ma'mul serta amilnya mendahului isim, kana, dan nawasih, dan teman-temannya. Nah, bentuk yang kedua ini adalah di mana maf'ul bih ma'mulnya, ma'mul dan khobarnya, ma'mul dan amilnya itu ma'mul dan khobarnya ini mendahului isim, kana, dan sadari-sadarinya. Wa yataqaddamu al-ma'mulu 'alal khobari. Dan ma'mulnya di sini terletak setelah khobar. Fataqulu, contohnya adalah engkau katakan kana sayyaratan raqiban al-qadimu. Maka di sini kasusnya adalah susunannya kana, kemudian ma'mul dari khobar, kemudian isim kana. Jadi isim kananya terletak terakhir. Boleh ataukah tidak? Wa hadhihi suratu mamnu'atun inda Sibawayh wa aktsaril basriyin. Maka untuk bentuk ini mamnu'ah, terlarang, enggak boleh. Menurut Sibawayh dan juga mayoritas ulama Basrah. Wa yujizuha al-kufiyuna wa ba'dul basriyina. Dan para ulama Kufah memperbolehkannya. Dan juga sebagian ulama Basrah, sebagian kecil ulama Basrah. Maka untuk bentuk ini di mana susunannya adalah kana, kemudian ma'mul dari khobar, kemudian isim, apakah diperbolehkan susunan seperti ini? Maka ada dua pendapat. Yang pertama adalah memperbolehkan, yaitu para ulama Kufah, semua ulama Kufah dan juga sebagian kecil ulama Basrah. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang melarang, yaitu Sibawayh dan juga mayoritas ulama Basrah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.